Konnichiwa minasan, gimana kabarnya hari ini? Genki desu ka? Nah, di video kali ini adalah video pertama aku. Dan semoga ada video selanjutnya ya, kalau kalian suka sama video ini. Jadi, aku bakal ngebahas gimana cara berkarir atau tips berkarir di Jepang. Yang pastinya, video ini aku harapin bisa membantu teman-teman semua yang pastinya mau kabur aja dulu. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman melalui Instagram aku. Kayak gimana sih cara berkarir Jepang dan tips-tipsnya dan seputar negara Sakura ini. Jadi, untuk berkarir Jepang itu banyak banget ya jenis pekerjaannya dan banyak juga jenis visanya. Tapi kalau dari pengalaman aku menggunakan visa Tokutegino atau visa kerja. Nah, visa Tokutegino ini berlaku selama 5 tahun teman-teman. Kalau kamu mau lanjut itu juga bisa, tapi aku pengen bahas di TG1 dulu ya, atau Tokutegino 1. Nah, pertanyaannya aku langsung aja jawabin dari pertanyaan pertama. Mau kerja di Jepang, spill dong caranya Del. Oke, kalau kerja di Jepang itu tadi aku udah bilang banyak banget caranya dan aku sendiri tuh pakai visa kerja. Nah, kalau visa kerja ini yang pertama kalian harus ngikutin yang namanya itu tes bahasa Jepang. Nah, tes bahasa Jepang itu banyak banget levelnya, ada level 1 sampai level 5. Nah, aku sendiri buat dapetin visa kerja itu minimal syaratnya adalah level 4 atau N4. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu tuh ada 2 jenis tes, yaitu JLPT dan juga JFT. Nah, aku ngikutin yang ujian JFT-nya, JFT A2 ya. Dan kalau JLPT ada namanya JLPT N4 dan itu setara. Terus abis itu kalian akan mengikuti ujian tes pelatihan dari bidang kerja yang kamu minati, membutuhkan 2 sertifikat profesional. Nah, jadi bisa kita sebut namanya SSW atau Sertifikat Soft Skill Working. Nah, jadi kalian bisa banget buat ikuti 2 ujiannya ini, yaitu berbahasa Jepang dan juga berbahasa Indonesia. Nah, yang 2 jenis itu ujiannya cuman kayak gue ya. Mungkin ada yang lebih tahu boleh komen di bawah ya. Tapi kalau kayak pertanian, pengolahan makanan, terus juga bidang-bidang restoran, perhotelan itu biasanya cuman 1 kali ujian aja. Nah, terus abis itu kalian ikuti 2 ujian tadi, kalau udah kelar bakal masuk ke namanya itu matching job. Jadi kalau misalkan yang membedakan visa kerja sama visa yang lain, kalau visa kerja itu sebenarnya kalau kalian udah punya hubungan sama perusahaan asingnya nih, sama perusahaan Jepangnya langsung, itu bisa banget langsung matching job tanpa ada pihak ketiga atau bisa kita bilang LPK ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak tahu nih gimana caranya buat kerja Jepang, nggak punya kenalan juga, jadi bakal sangat susah. Jadi perlu banget yang namanya bantuan dari pihak ketiga outsourcing, yaitu dari LPK atau dari lembaga kursus lainnya. Kalau aku basically itu bukan dari LPK ya, tapi dari Sekolah Bahasa Jepang. Jadi Sekolah Bahasa Jepangku ini dia punya channel atau bisa dibilang outsourcing ya. Dia tuh bisa untuk membantu kita dengan pihak Jepangnya untuk matching job. Jadi udah kerjasama lah. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Kalau visa magang itu dia perlu yang namanya pihak ketiga. Jadi dia tuh punya penanggung jawab lagi, yaitu pihak ketiga. Kalau visa kerja itu penanggung jawabnya diri kita sendiri. Kayak kita ibaratnya melamar di perusahaan ya, biasa ya kayak gitu ya yang aku tahu. Oke, lanjut. Jadi kalau kalian udah keterima ya, udah fix nih dari perusahaannya ngasih kalian, pastikan bakal dapat yang namanya kontrak kerja. Kalau kontrak kerja udah keluar, nanti kalian adalah ya buat tanda tangan beberapa surat, dan pastinya setiap kontrak kerja
setiap perusahaan itu beda-beda. Nah, terus kalau udah tanda tangan kontrak kerja, perusahaan Jepangnya akan minta buat ngelampirin hasil dari medical check up kita. Nanti kalau udah keluar hasilnya sehat walafiat, habis itu pihak Jepang bakal ngebantuin buat bikin COE-nya gitu loh, atau Certificate of Eligibility. Jadi COE ini kayak ibaratnya surat izin tinggal kita gitu loh, kayak buat membantu dokumen saat di imigrasi Jepang nanti. Jadi buat ngajuin visa kerja itu butuh banget yang namanya COE. Jadi sebelum sampai Jepang pun nanti kalau mau bikin visa kerja harus ada COE-nya gitu teman-teman. Nah di sini aku nggak bisa nampilin ya untuk sertifikat COE-nya karena itu bersifat rahasia. Jadi nggak boleh sama teman-teman kalau misalkan kalian udah dapat ya COE nggak boleh dipublish dimanapun. Jadi kalau udah ya udah tinggal cus. Oke, di sini ada yang nanya biaya pelatihan bahasa Jepang sampai lolos. Oke, kalau kalian tahu biaya aku sampai berangkat ke Jepang, pasti bakal kaget banget sih. Kenapa? Karena basically tadi aku udah bilang aku bukan dari LPK, jadi aku belajar di lembaga bahasa Jepang yang harganya murah banget dan worth it buat kalian ikutan belajar di sana. Dan gurunya tuh bener asik, humble, apalagi Sensei Aditya kalau nonton itu sensei kesayangan aku karena dia tuh bener-bener membantu banget, senseinya baik-baik banget. Terus juga untuk harga dan biayanya tuh bener-bener murah banget teman-teman. Harganya itu waktu aku sekolah sekitar 11 juta ya di tahun lalu, dan sekarang udah naik dikit doang jadi 13 juta. Itu tuh udah include belajar bahasa Jepang dari nol guys, karena aku juga basicnya bukan orang yang se-Jepangan. Aku tuh dulu basicnya lebih ke Korea ya sukanya. Terus gak tahu nih entah ilham apa yang membuat aku ke negara ini gitu kan. Terus aku belajar dari nol sampai aku dapat sertifikat N4. Kita tayangin lagi, karena alhamdulillah lulus ya besti. Nanti aku bakal bahas kalau ada pertanyaan lagi seputar JFT-nya. Nah lanjut, itu biaya 13 udah include belajar selama 5 bulan, 4-5 bulan, plus kamu bakal dapat pelatihan tambahan buat sertifikat belajar mengejar sertifikat tadi ya, soft skill worker ya. Terus sama biaya ujian tes yaitu JFT, SSW yang tadi aku bilang itu gratis, kalian nggak perlu bayar lagi. Nah, jadi aku pengen info dikit ya, kalau ikutin JFT itu sama kayak ikut TOEFL atau IELTS yang harganya itu lumayan mahal guys ya. Walaupun gak semahal IELTS ataupun TOEFL, ini lumayan banget sih buat nguras kantong, yaitu 600 ribuan sekali tes. Tapi kalau kalian sekolah di sekolah aku itu udah include gratis, plus kalian juga gratis ujian SSW-nya, dan aku kan 2 kali ya, jadi itu 2 kalinya pun gratis guys. Nah 13 itu udah sama kamu bakal dapat pelatihan lagi buat sesi wawancara, karena wawancara itu pasti berbeda banget sama belajar bahasa Jepang ya. Banyak bahasa-bahasa casual yang pastinya bakal dipelajarin di kelas matching job, dan itu senseinya juga baik banget. Ada Tanaka Sensei, kalau Tanaka Sensei nonton juga terima kasih ya mas buat udah bantuin aku sampai bisa lolos untuk matching job di pekerjaan aku yang sekarang. Nah terus biayanya ditambah sama MCU sekitar 1 juta lebih ya, 1,3. Visa itu kalau nggak salah visa berapa ya, visa 800 ribu ya, aku lupa deh, 800 sampai 1 juta ya, aku agak lupa guys, bentar tak cek dulu ya. Nah oke, udah ketemu, bener ya harganya sekitar 800 ribuan doang. Terus ditambah lagi sama bikin paspor. Jadi kebetulan aku tuh udah sempat bikin paspor, karena dulu tuh aku hampir mau ikut pergi di kantor aku sebelumnya untuk catering kantor ke luar negeri. Tapi karena aku memang memutuskan untuk mau belajar bahasa Jepang dan bekerja
lagi di Jepang, jadi aku nggak ikut catering, tapi aku udah bikin paspornya, jadi ya nggak nggak kehitung ya. Cuman kalau dihitung itu jadi sekitar 450, karena kalau di Jepang itu pakai visa biasa pun nggak apa-apa, nggak pakai paspor itu nggak apa-apa. Nah jadi kalau di total kayaknya biayanya nggak nyampe 20 juta ya kan, 11. Oke, udah aku totalin ya, itu sekitar 17.500.000. Tapi itu ditambah sama uang saku aku yang aku bawa itu sekitar 5 juta sama biaya kartu SIM card. Jadi murah banget gak sih? Berarti kan kurang dari 17 juta ya. Nah untuk biaya pesawatnya sendiri itu dibiayain sama perusahaan dan tergantung ya sama pihak perusahaan kalian masing-masing. Ada yang biayain, ada yang langsung bayar sendiri atau diutangin. Nah kalau aku itu sebenarnya dipotong sama gaji aku yang di sini, jadi dibiayain sama perusahaan Jepang ya. Tapi potongan tuh kecil banget, sekitar 200.000 di tiap bulannya gitu guys. Jadi cuma 17 juta doang aku bawanya guys. Bawanya maksudnya biayanya ya kan. Oke, aku mau lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Della di sana kerja bagian apa? Belajar Jepangnya dari kursus atau apa Del? Spill sedikit ya untuk jenis pekerjaan aku. Aku adalah seorang perawat di bidang perawat lansia, di mana pekerjaan ini membutuhkan 2 sertifikat profesional. Nah, jadi bisa kita sebut namanya SSW atau sertifikat soft skill working. Nah, jadi kalian bisa banget buat ikuti 2 ujiannya ini, yaitu berbahasa Jepang dan juga berbahasa Indonesia. Aku belajar dari lembaga bahasa Jepang. Oh ya, buat lembaganya aku lupa spill, namanya JGSE. Nah ini nanti aku bakal munculin Instagramnya ya, Instagram dari JGC. Nanti ya kalau kalian mau kontaknya, aku bakal kasih kontak dari ibu aku, Ibu Sari. Nah nanti aku bakal kirim kontaknya di bawah ya. Tapi jangan lupa untuk bilang ya dapat nomornya dari siapa, dari aku, biar sopan guys ya, karena biar ibunya tahu nomornya dari siapa gitu. Terus habis itu boleh dong percaya, tadi udah aku spill ya caranya gimana. Mau tahu banget please cara urusnya gimana dari awalnya Del? Tadi udah aku spill ya dari awal, yaitu ikut belajar bahasa Jepang dulu dari 0, habis itu ikut ujian JFT, habis itu ikut ujian SSW, habis itu kalian matching job, udah matching job kalian medical check up, bis medical check up kalian nunggu CO. Oh ya by the way aku belum spill, nunggu CO tuh lama banget, bisa sampai 2 bulan guys. Jadi kali 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan. Jadi itu yang bikin waktu aku jadi lama gitu buat berangkat ke Jepangnya. Tapi nggak apa-apa, sekarang udah berangkat. Nah jadi teman-teman dari sekarang harus mulai belajar bahasa Jepangnya ya. Sayang dong teh tentang kerjaan di sana. Oke. Sayang dong teh tentang kerjaan teteh sekarang. Tadi udah aku spill dikit. Pekerjaannya tuh ngapain sih? Pekerjaannya itu ya namanya bekerja ya guys ya. Jadi pastinya ada rasa capek-capeknya. Tapi tuh kalau di sini kayak vibe-nya kalau pulang ngerasa kayak gimana ya? Kayak enak gitu suasananya, jadi nggak kerasa capeknya, paling pegel-pegel dikit. Kalau pekerjaannya sendiri ya kita tuh membantu yang namanya perawat ya, jadi kita tuh bisa dibilang adalah asisten perawat, dimana asisten perawat ini membantu pekerjaan perawat. Nah bantu pekerjaan perawat gimana? Misalkan kita baitarusain, yaitu ngecek denyut nadi, jantung dan lain-lain dari pasien kita. Terus juga kita ngebantu banyak perawatannya ya, kayak memberi makan, obat, itu juga salah satu pekerjaan kita. Terus juga rekreasi, di situ kita membantu pasien, kayak misalkan membantu bukan perkembangan motoriknya ya, tapi untuk
agar gak tuh, biar gak tuh. Jadi rekreasi itu semacam game, tapi game ini tuh edukatif ya menurut aku, karena membantu pasien khususnya motoriknya secara kasar dan halus agar tetap sehat gitu. Nah, jadi aku tuh kan basicnya adalah sarjana pendidikan anak usia dini ya. Jadi sebenarnya ini agak sedikit mirip ya, karena membantu pasiennya aku agar stamina motoriknya itu tetap sehat dan terjaga. Nah, bedanya ini bukan anak-anak tapi nenek-nenek, kakek-kakek yang pastinya mereka mau hidup mandiri ya, masih mau sehat, masih mau berjalan, masih mau melakukan sesuatu aktivitas sendiri. Nah, makanya kita membantu dengan berbagai macam ya, misalkan olahraga itu kan membantu motorik kasarnya, halusnya seperti permainan. Nah, itu permainan edukatif seperti itu tuh pernah aku pelajari di kuliahan aku dulu. Jadi aku juga merasa kayak nggak ada bedanya gitu saat mengajar dan sekarang bekerja sebagai perawat lansia. Cuma bedanya itu ya, pasti di dunia kesehatan dan dunia pendidikan itu kan agak beda ya, beda banget linearnya. Cuman aku merasa ini juga dunia aku, jadi aku senang-senang aja. Nah, terus cara bibis ya, aku baca pelan-pelan. Spill cara bisa kerja di Jepang dong. Tadi udah aku jawab ya pertanyaannya. Mau tahu stepnya dari awal sampai ke Jepang kah? Terus job apa aja yang ada, tips and trick semuanya. Kalau tips and trick aku bakal bahas di video selanjutnya ya, karena ini kayaknya bakal panjang banget ngomongnya. Jadi kalau tips and trick biar lulus ujian aku bakal bantuin teman-teman di next video aja. Jangan lupa untuk di subscribe. Terus itu aja sih kayaknya. Jadi buat teman-teman yang mau dari awal dan misalkan mau ikut belajar di sekolah aku yang dulu, kalian boleh banget buat langsung hubungi ibu aku, Ibu Sari. Nanti kontak personnya aku bakal tulis di bawah. Dan jangan lupa untuk di subscribe untuk video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton ya. Sampai jumpa. Konnichiwa, sayonara, minasan.